Teknik rahasia closing polis asuransi jiwa dengan metode cerita. Halo teman-teman pejuang polis, calon legenda closing, dan para agen yang kadang lebih sering di-ghosting nasabah daripada balasan chat keluarga sendiri. Selamat datang di training series kali ini. Hari ini kita akan membahas teknik closing polis asuransi jiwa menggunakan metode cerita, bahasanya santai saja, gampang dipahami, dan langsung bisa dipraktikkan di lapangan. Karena banyak agen sebenarnya pintar menjelaskan produk, tetapi belum tentu pintar membuat calon nasabah merasa tersentuh. Padahal dalam penjualan asuransi jiwa, hati manusia sering bergerak lebih cepat daripada logika. Orang bisa lupa angka premi, tetapi orang biasanya ingat cerita yang menyentuh perasaan mereka. Apa itu metode cerita? Metode cerita adalah cara menjelaskan pentingnya asuransi jiwa melalui kisah atau contoh kehidupan sehari-hari. Jadi bukan langsung, Pak ini manfaatnya sekian juta. Tetapi lebih seperti, Pak, saya pernah bertemu seorang ayah yang awalnya merasa belum perlu asuransi. Nah, itu namanya storytelling atau metode cerita. Tujuannya supaya calon nasabah lebih mudah membayangkan situasi nyata. Karena manusia lebih gampang memahami sesuatu lewat cerita dibanding lewat angka atau istilah rumit. Kenapa metode cerita sangat kuat? Bayangkan begini. Kalau saya bilang, asuransi melindungi keuangan keluarga. Itu terdengar biasa. Tetapi kalau saya bilang, ada seorang ayah yang tiba-tiba sakit dan tidak bisa bekerja beberapa bulan, untung kebutuhan keluarganya tetap terbantu karena sebelumnya sudah punya perlindungan. Nah, langsung terasa lebih hidup. Kenapa? Karena otak manusia suka membayangkan kejadian nyata. Itulah kekuatan cerita. Apa itu closing? Closing adalah momen ketika calon nasabah akhirnya setuju membeli polis. Jadi closing bukan memaksa orang membeli. Closing yang baik adalah membantu orang mengambil keputusan dengan nyaman. Kalau calon nasabah merasa ditekan, biasanya mereka langsung mengeluarkan jurus legendaris. Nanti saya pikir dulu ya. Padahal kadang yang dipikirkan bukan polisnya, tetapi cara menghindari agen berikutnya. Apa itu polis? Polis adalah surat atau dokumen resmi asuransi. Isinya tentang manfaat perlindungan, jumlah uang pertanggungan, aturan asuransi, hak dan kewajiban nasabah. Ibaratnya seperti surat perjanjian antara nasabah dan perusahaan asuransi. Apa itu premi? Premi adalah uang yang dibayar nasabah untuk mendapatkan perlindungan asuransi. Bahasa gampangnya, premi itu biaya menjaga payung tetap terbuka. Jadi selama premi dibayar sesuai aturan, perlindungan tetap berjalan. Apa itu uang pertanggungan? Uang pertanggungan adalah dana yang diberikan perusahaan asuransi sesuai manfaat polis. Biasanya diberikan ketika terjadi risiko tertentu, misalnya meninggal dunia atau sakit kritis sesuai ketentuan polis. Disingkat juga dengan istilah AP, bukan UP, seperti naik lift ya, itu kepanjangan dari uang pertanggungan jiwa. Kenapa orang sering menunda beli asuransi? Karena manusia merasa masih sehat, masih muda, belum butuh, merasa nanti saja. Padahal masalah hidup biasanya datang tanpa kirim undangan dulu. Sakit tidak bilang, permisi Pak, saya datang bulan depan jam 3. Itulah kenapa perlindungan sebaiknya dipersiapkan sebelum risiko datang. Kesalahan terbesar agen saat bercerita. Banyak agen terlalu dramatis. Baru duduk langsung berkata, Ibu, bayangkan kalau suami ibu tiba-tiba. Waduh, pelan-pelan juga. Nasabah belum selesai minum teh sudah diajak masuk film sedih. Ingat, tujuan cerita bukan menakuti. Tujuan cerita adalah membantu orang sadar pentingnya perlindungan. Cara membuat cerita yang bagus. Gunakan rumus sederhana ini. Kenalkan tokoh. Contoh. Pak Ridwan, usia 38 tahun, punya usaha kecil dan 2 anak. Buat tokohnya terasa nyata dan dekat dengan kehidupan calon nasabah. Jelaskan masalahnya. Beliau merasa belum perlu asuransi karena masih sehat. Ini membuat calon nasabah merasa, wah, saya juga begitu. Munculkan kejadian penting. Suatu hari beliau sakit dan harus berhenti bekerja beberapa bulan. Nah, ini bagian emosionalnya. Tunjukkan solusi. Untung sebelumnya sudah punya perlindungan sehingga keluarga tetap terbantu. Di sini calon nasabah mulai memahami fungsi asuransi. Tutup dengan pertanyaan ringan. Jangan langsung, jadi ambil sekarang ya Pak. Lebih baik, menurut Bapak, penting tidak punya perlindungan seperti itu. Lebih nyaman, lebih halus. Apa itu microclose? Microclose adalah pertanyaan kecil untuk mengarahkan calon nasabah berpikir. Contohnya, kalau boleh tahu, Bapak lebih nyaman perlindungan untuk kesehatan atau keluarga?
Menurut Ibu, persiapan seperti ini penting tidak? Jadi bukan langsung menekan untuk beli. Ibaratnya seperti membuka pintu pelan-pelan. Bukan dobrak pintu pakai tendangan. Apa itu future patching? Future patching adalah teknik mengajak calon nasabah membayangkan masa depan. Contoh, bayangkan kalau suatu hari kondisi kesehatan berubah, tetapi tabungan keluarga tetap aman karena semuanya sudah dipersiapkan. Teknik ini membantu orang merasakan ketenangan sebelum membeli. Apa itu social proof? Social proof artinya menunjukkan bahwa banyak orang lain juga melakukan hal yang sama. Contoh, sekarang banyak keluarga muda mulai sadar pentingnya perlindungan sejak dini. Manusia biasanya lebih percaya ketika melihat orang lain juga melakukan hal yang sama. Apa itu keberatan nasabah? Keberatan adalah alasan calon nasabah belum mau membeli. Contoh, premi mahal, saya pikir dulu, belum butuh. Nanti saja. Nah, tugas agen bukan marah. Jangan setelah ditolak langsung wajah berubah seperti gagal pinjam uang. Tugas agen adalah memahami alasan mereka lalu menjelaskan dengan tenang. Contoh cerita sederhana yang bisa langsung dipakai. Pak, saya pernah bertemu seorang pemilik usaha kecil, beliau merasa asuransi belum penting karena usahanya sedang bagus. Tetapi ketika beliau sakit dan tidak bisa bekerja beberapa bulan, keluarga mulai kesulitan biaya hidup, untung sebelumnya beliau sudah punya perlindungan, jadi kondisi keuangan keluarga masih terbantu. Lalu lanjutkan dengan, menurut Bapak, penting tidak punya persiapan seperti itu. Sederhana, ringan, tetapi menyentuh. Latihan terbaik untuk agen. Buat minimal 10 cerita keluarga muda, 10 cerita tentang kesehatan, 10 cerita tentang pencari nafkah, 10 cerita tentang pendidikan anak. Lalu latihan bicara, rekam suara sendiri. Karena kadang isi cerita sudah bagus, tetapi cara bicaranya seperti membacakan pengumuman kehilangan sandal. Etika dalam bercerita, ini penting sekali. Jangan membuat cerita palsu, jangan membuka data pribadi nasabah, dan jangan melebih-lebihkan kejadian. Karena bisnis asuransi jiwa dibangun dengan kepercayaan. Sekali orang merasa dibohongi, sulit kembali percaya. Penutup, teman-teman, itulah teknik rahasia closing polis asuransi jiwa dengan metode cerita menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami. Ingat, orang tidak suka dipaksa membeli, tetapi orang senang dibantu memahami. Jadi belajarlah menjadi agen yang hangat, sopan, dan tulus dalam membantu calon nasabah mengambil keputusan. Karena agen terbaik bukan yang paling keras bicara, tetapi yang paling mampu membuat orang merasa aman dan dimengerti. Terima kasih sudah mengikuti training series kali ini. Dan tenang, video ini masih ada lanjutannya. Di video berikutnya kita akan membahas teknik membaca karakter calon nasabah supaya closing terasa lebih natural dan tidak canggung. Jadi tunggu dan saksikan video berikutnya. Bila ingin mendapatkan pelatihan, pendampingan agensi, atau skrip closing yang siap dipraktikkan, silakan hubungi nomor WhatsApp yang tersedia. Semoga closing makin lancar, nasabah makin percaya, dan semoga chat siap pas saya ambil polisnya. Segera datang tanpa perlu ditunggu sambil makan mie instan tengah malam. Halo, selamat datang di program pelatihan agensi asuransi jiwa. Untuk informasi pendaftaran, silakan hubungi kami melalui WhatsApp